Sudah. Ada Ibu. Jadi siapa yang tidak datang? Kami dan Nabila Bu tanpa keterangan. Ya. Sama-sama lihat tentang strategi bauran pemasaran. Kita tahu nggak apa itu bauran pemasaran? Campuran marketing gabungan. Jadi bauran pemasaran terdiri dari produk, price, promotion. Selanjutnya kita masuk ke empat elemen. Yang pertama itu produk. Anda tahu nggak apa itu produk? Produk itu mencakup segala sesuatu yang ditawarkan perusahaan kepada pasar untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan konsumen seperti jasa, ide, pengalaman, dan bantuan orang. Jadi di produk itu memerlukan beberapa aspek. Yang pertama itu fitur dan manfaat, terus kualitas. Seberapa baik kualitas produk Anda, apakah produk Anda tahan lama atau dapat diandalkan. Selanjutnya itu desain. Bagaimana desain produk Anda, apakah desain itu menarik untuk bagi pelanggan. Terus branding, terus kemasan atau layanan penggunaan. Yang kedua itu price atau harga. Harga itu jumlah uang yang dibayarkan konsumen untuk memperoleh produk atau jasa. Penentuan harga sangatlah penting karena mempengaruhi pendapatan, profitabilitas, dan persepsi konsumen terhadap nilai produk. Jadi harga itu dapat penentuan strategi harga itu ada keempat, yaitu harga biaya plus, menambahkan persentase keuntungan tertentu pada biaya produksi, harga nilai, penetapan harga berdasarkan persepsi nilai produk di mata konsumen, harga kompetitif, menetapkan harga yang kompetitif dengan harga produk bersaing. Selanjutnya yang ketiga itu price atau T4. Anda tahu nggak apa itu price atau T4? Suatu penjualan itu pada tempat penjualan tempat lokasi tempat bagaimana produk distribusikan ke konsumen atau mencakup semua saluran distribusi dari pabrik hingga konsumen akhir. Tempat ini ada aspek yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu saluran distribusi. Bagaimana produk distribusi apakah melalui toko online atau kombinasi keduanya. Selanjutnya inventaris. Bagaimana manajemen inventaris dilakukan untuk memastikan ketersediaan produk. Yang keempat itu promosi. Tahu nggak apa itu promosi? Promosi adalah bagaimana perusahaan mengkomunikasikan nilai produk kepada konsumen dan mendorong mereka untuk membeli. Anda tahu nggak apa aja alat promosi yang bisa kita lakukan? media sosial. Selanjutnya itu integrasi elemen 4P. Keempat elemen 4P harus terintegrasi dan saling mendukung untuk mencapai tujuan pemasaran. Contohnya, produk berkualitas tinggi mungkin memerlukan harga yang lebih tinggi dan strategi promosi yang berbeda dan dibandingkan dengan produk dengan harga rendah.
Saluran distribusi juga harus dipilih sesuai dengan target masa dan strategi harga. Selanjutnya itu perkembangan konsep 4P. Konsep 4P berkembang seiring dengan perubahan lingkungan bisnis. Beberapa ahli menambahkan elemen lain seperti orang, proses, motivasi, sehingga menjadi 7P yang lebih relevan dalam konteks jasa. Sekarang kita ada studi kasus, kita bagi kelompok ya. Hitung dari Abel.
Pada siap mendengar? Tunggu. Mulai dari kelompok 1 ya. Baik, kami dari kelompok 1 yang mana kota kecil Radina Pranita. Jadi Bida Jaya Wadi adalah perusahaan lokal yang telah beroperasi selama 3 tahun. Namun belakangan penjualan mereka mengalami penurunan signifikan terhadap akibat ketat dari PRI internasional minyak gas lalu. Untuk mengatasi masalah ini, pihak perlu merevisi strategi keuangan pemasaran yang mana biasanya itu dilakukan dengan menggunakan kembali kepada strategi keuangan pemasaran yaitu 4P, produk, price, place, dan juga promotion. Dengan merevisi dan mengimplementasikan strategi keuangan pemasaran tersebut, PT Madijaya Abadi dapat memberikan daya saing menarik serta memberikan penjualan produk lokal. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2 udah siap. Baik, kami dari kelompok 2. Jadi berikannya meminta untuk PT MTA ini perlu merevisi strategi keuangan pemasarannya. Jadi untuk strategi keuangan itu kebutuhannya pertama itu mungkin untuk produk melakukan inovasi produk. Jadi MTA ini perlu mengembangkan desain seperti yang mengikuti tren ini dengan memperhatikan kualitas dan nyaman dibutuhkan. Nah, jadi dia perlu riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini. Yang kedua itu meningkatkan kualitas. Jadi untuk PT MTA ini perlu memastikan bahwa kualitasnya itu baik untuk membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya untuk harga. Jadi MTA ini perlu menentukan strategi penetapan harga, yaitu dengan menganalisis harga kompetitif dari merek internasional atau lokal. Kemudian dari kebutuhan
kepada orang tua. Baiklah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Jadi strategi pemasaran yang efektif memerlukan pemahaman mendalam tentang target pasar, persaingan dan lingkungan bisnis. Dengan merencanakan dan mengelola pasar secara terintegrasi, perusahaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan dan mencapai tujuan pasar. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.